Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Pangestu dengan NRP 5061251006 dari Departemen Teknik Geomatika, Prodi Teknik Pertambangan. Dan yang terhormat Bapak dosen, yaitu selaku pengajar geofisika di Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan bab 21 yang berjudul sumber daya dan geologi. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya dulu, yaitu yang pertama itu pengantar sumber daya geologi, kategori energi. Di dalam sumber daya geologi itu ada kategori energi, logam dan non-logam, dan pentingnya sumber daya untuk kehidupan modern. Sumber daya energi itu ada 3 ciri, yaitu terbarukan, vs dan tak terbarukan. Ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan yang batu bara itu yaitu proses pembentukan dari gambut, lignit, bituminus, dan antrasit. Dan nilai kalor dan peringkat batu bara itu biasanya penambangan strip dan bawah tanah. Untuk yang minyak bumi dan gas alam itu terbentuk dari organisme laut mikroskopis. Syaratnya itu batuan sumber, reservoir, dan perlengkapan. Dan jendela minyaknya itu sampai 2.300 sampai 4.600 meter. Dan yang reservoir dan perangkap minyak itu anti clean sesar dan kupa garam, lensa batu pasir, migrasi minyak ke zona permeable hingga terperangkap. Dan yang cadangan dan sumber daya itu total material geologi yang tersedia, dan cadangannya itu bagian yang dapat diekstraksi secara ekonomis. Faktor yang mempengaruhinya adalah harga, teknologi, dan kebijakan. Untuk yang ROI itu energi return on energy invest, dahulu itu 100 banding 1, ya sampai kini rata-rata itu 8 banding 1. Jika mencapai 1 sampai 1 itu minyaknya tidak layak dieksploitasi. Untuk yang selanjutnya itu batu bara. Di sini saya akan menjelaskan terhadap pada translate sumber daya geologi pada bab 1. Yang pertama ada sumber daya dan energi. Sumber daya dan energi itu adalah kondisi pasokan energi kita menjadi perhatian banyak orang saat ini. Beberapa banyak minyak yang tersisa. Apa yang menggerakkan pesawat masa depan? Apakah ekonomi hidrogen baru sedang dalam perjalanan? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama penting bagi kita untuk memikirkan termodinamika dasar atau cabang ilmu yang secara khusus membahas energi dan transformasinya melalui alam. Energi hanyalah kemampuan untuk melakukan kerja. Tanpa energi tidak ada yang bisa eksis, bahkan energi merupakan dasar dari segalanya. Ada 2 prinsip dasar termodinamika yang merangkum apa yang perlu Anda ketahui tentang energi. Kemanapun Anda pergi, hukum pertama atau kekalahan termodinamika menyatakan bahwa energi tidak diciptakan atau dihancurkan. Energi hanya diubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Dalam istilah manusia, beberapa keadaan ini lebih berguna dan dapat dieksploitasi daripada yang lain. Hukum kedua melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa setiap kali transformasi energi terjadi, sebagian energi tersebut dihilangkan untuk ke lingkungan sekitar, biasanya dalam bentuk panas limbah secara teoritis. Untuk yang kedua yaitu batu bara. Sekarang mari kita terapkan prinsip dinamika ini untuk mempelajari geologi. Salah satu sumber energi terpenting kita yaitu batu bara.
Batu bara itu seperti yang dijelaskan dalam bab 14. Dalam 14 adalah batuan sedimen yang terbentuk pendataan bahan tanaman yang belum membusuk sepenuhnya. Bayangkan lingkungan pesisir di rawa, dan yang menyatukan molekul hidrokarbon, blok membangun selulosa dan lainnya. Jaringan terbentuknya reaksi fotosintesis yaitu CO2 H2O, Y CH2O O2. Itu karbon dioksida atmosfer, air dan dari tanah bergabung di bawah sinar matahari untuk membuat selulosa dan lainnya. Jaringan tanam melepaskan oksigen dan tanaman pernafasan. Pada gambar 21.1 ini, yaitu lapisan gembut yang dipotong dan dikeringkan untuk bahan bakar di Pulau Mulsustralia. Batu bara sering terbentuk dari gambut, dan foto ini didapat oleh David M. Sigridge. Batu bara ini mengering di utara. Batu ini rentan terhadap pembakaran spontan karena teroksidasi di udara, dan hal ini agak membatasi penggunaannya sebagai bahan bakar. Batu bara ini subinfusnya batu bara bituminus, batu bara lunak berwarna hitam dan seringkali dilapisi lapisan bahan tanaman yang berbeda. Pada gambar 21.2 ini, batu bara ini berdebu saat ditangani, mudah terbakar dan mudah dengan api berasap. Kelas atau peringkat batu bara memiliki konsentrasi penyimpanan paling tinggi, energi surya, sulit terbakar, tetapi bebas debu dan asap. Jika batu bara diperas dan dipanaskan lebih lanjut, hidrokarbonnya melalui molekul-molekul hancur total dan kondisi metamorfosis, dan yang tersisa hanyalah karbon murni grafit. Benda yang kini kita masukkan ke dalam isi pensil, yaitu kami mengukur panas yang dilepaskan oleh pembakaran batu bara dalam hal BTU atau British Terminal Unit. 1 BTU setara dengan, dan eh, pada gambar 21.2 ini, itu adalah batu bara yang tertanam di batu pasir. Foto ini diambil dari Pravinder Sethi. Dan yang selanjutnya tabel 21.1 varietas peringkat batu bara. Di sini menjelaskan gambar 1 itu berwarna coklat dengan isi air 75, lainnya volatif itu 10, dengan tetap karbonnya itu adalah 15, dan perkiraan nilai panas BTU, panas per pon batu bara kering itu bervariasi. Yaitu dikarenakan satu, gambut bukanlah batu bara yang sebenarnya, namun dapat dianggap sebagai pra batu bara. Jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 pon air dari 18 derajat hingga 19 derajat ini setara dengan 252 kalori panas. Pon batu bara bitumen biasa, jenis yang paling umum. Batu bara di Amerika Serikat biasanya mengandung 45% sampai 86% karbon dan melepaskan 10.500 sampai 15.000 BTU pada tabel 21.1 tadi. Ini cukup untuk menghasilkan listrik dan setara dengan 1 hingga 2 kali lipat energi makanan yang dikonsumsi orang biasa setiap harinya adalah batu bara antrasit dengan kadar karbon tertinggi yaitu 86 sampai 98% karbon. Di situ akan menghasilkan tidak lebih dari 15.000 BTU per ponnya. Sebaliknya, 1 pon bensin beroktan tinggi yang menghasilkan 18 sampai 18.500 BTU.
yang lapisan batu bara biasanya berlapis-lapis dengan batuan sedimen biasa, termasuk batu pasir dan serpi. Lapisan batu bara biasanya ketebalannya berkisar dari beberapa sentimeter hingga 30 meter atau lebih. Para penambang menggali lapis-lapisan yang terletak dekat dengan permukaan dalam jarak beberapa puluhan meter dengan penambangan strip. Perhilangan total batuan dan vegetasi di atasnya. Pada gambar 21.3, tambang batu bara terbuka di Gladstone. Bagian atas lapisannya batu bara itu setebal 30 meter dengan batu bara subtimunis terlihat di sini. Dilapisi oleh lapisan tanah penutupan setebal 3 hingga 10 meter. Foto ini didapat oleh David McGrath. Penambangan strip adalah aktivitas yang merusak lingkungan, yang merusak lapisan tanah atas dan meninggalkan lubang terbuka yang harus diisi kembali dan ditanami kembali untuk mengurangi erosi dan polusi air lebih lanjut. Namun penambangan adalah salah satunya untuk mendapatkan sebagian besar pasokan batu bara di dunia ditambang dengan aman. Penambangan poros dan terowongan menyediakan akses ke area yang lebih dalam endapan batu bara. Pada contohnya itu gambar 21.4, tambang batu bara, tambang batu bara bawah tanah diambil foto oleh Larry Lee with Westlake Orbis. Selanjutnya, batu bara merupakan bahan bakar utama peradaban industri hingga manusia menemukan bahwa minyak bumi dalam jumlah besar dapat dipompa dari bumi, dan bahwa minyak bumi menyediakan bahan bakar yang lebih bersih dan mudah diangkut dengan berbagai macam kegunaan baru yang menarik. Era batu bara membuka jalan bagi era perminyakan hampir seabad yang lalu. Pada tahun 1900, lebih dari 90% kebutuhan energi Amerika dipenuhi dengan pembakaran batu bara. Saat ini, penggunaan batu bara kosmetik hanya sekitar 25%, tetapi penggunaan ini telah meningkat secara stabil sejak tahun 1975 karena permintaan yang tinggi akan minyak bumi dan gas alam mulai menipis pasokan kedua sumber bahan bakar lainnya. Sekitar 88% penggunaan batu bara saat ini di Amerika Serikat adalah untuk menghasilkan listrik. Pertimbangkan rantai transformasi energi dan perspektif termodinamika, energi matahari diubah dengan sangat tidak efisien menjadi energi yang tersimpan secara kimiawi di dalam tanaman, kemudian dibakar untuk merebus air di pembangkit listrik tenaga batu bara. Dua, transformasi energi tambahan. Uap air memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik bagi industri, sebuah transformasi lain dari energi matahari asli. Sumber daya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah total material geologi tertentu yang berpotensi memiliki nilai ekonomi, baik yang telah ditemukan maupun yang belum. Pada gambar 21.5 ini, sumber daya dapat diukur secara langsung melalui penambangan atau pengeboran. Sumber daya terukur, terbukti, atau terbukti atau hanya disimpulkan. Sini eh, gambar ini faktor penting dalam klasifikasi cadangan dan sumber daya. Cadangan merupakan bagian dari sumber daya. Tidak semua cadangan dapat dipulihkan. Misalnya di Amerika Serikat, total sumber daya dan batu bara mencapai sekitar 2 triliun ton, namun ini hanya sekitar 25% dari jumlah ini. 470 miliar ton yang merupakan cadangan batu bara US,
Namun tidak semua cadangan benar-benar dapat diekstraksi. Sebagian harus ditinggalkan selama penambangan demi alasan keselamatan untuk menopang pilar tambang, mencegah tanah longsor, atau menghindari masalah pencemaran air, dan sebagainya. Faktanya, hanya sekitar 60% batu bara di lapisan batuan yang ditambang dalam yang dapat ditransaksi. Selanjutnya, tembaga dan pertumbuhan pertumbuhan cadangan. Karena harga logam dan energi yang digunakan untuk mengekstraknya pada tahun 1900, tembaga hanya dapat ditambang dengan keuntungan jika konsentrasinya eh, lebih 5% pada awal 1980-an. Tingkat keuntungan ini turun menjadi 0,5% dan cadangan tembaga dunia yang dapat dipulihkan meningkatkan menjadi setengah miliar ton. Sejak saat itu, dunia telah mengkonsumsi sekitar 150 juta ton tembaga. Tetapi penerapan daur ulang yang sekarang menyediakan tembaga hampir sama banyaknya bagi Amerika Serikat dibandingkan penambangan langsung. Pengenalan substitusi tembaga seperti kabel serat optik dan penemuan cadangan baru justru meningkatkan cadangan tembaga di dunia menjadi 650 juta ton pada tahun 2001. Pasar dan cadangan mineral bersifat fluktuatif dan tidak menentu, dengan cadangan umumnya menyusut seiring dengan penurunan proses pasar dan membengkak seiring dengan kenaikan harga. Paling sering disebabkan oleh spekulasi investor dan kekurangan yang serta kelebihan eh, dengan perhitungan semua divisi ini secara bersamaan, mudah dipahami mengapa orang menjadi bingung dengan argumen tentang sumber daya geologis. Fakta bahwa banyak perusahaan dan pemerintah seringkali menyesuaikan klasifikasi sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri membuat topik ini semakin menantang. Meskipun demikian, istilah-istilah ini sangat penting dalam dunia bisnis. Kemauan investor untuk berinvestasi dalam pengembangan tambang, pengeboran sumur, atau eksplorasi lebih lanjut bergantung pada sejauh mana prospek geologis mampu mengungkap struktur dan lapisan kerak bumi, serta sejauh mana cadangan yang teridentifikasi dapat benar-benar diekstraksi. Sekitar 25% dari total cadangan batubara di dunia terletak di Amerika Serikat, yaitu pada gambar 21.6 di warna hitam itu antrasit, yang warna kuning itu ladang pedalaman ladang Appalachian yang bernama beraspal, dan yang berwarna merah itu subdimensionis ladang batu bara di Amerika Serikat. Alaska juga memiliki batu bara. Ini surveian dari Geologi US. Rusia memiliki basis cadangan terbanyak kedua 20-25%, diikuti Tiongkok dan India yang menyumbang 25% dengan tingkat konsumsi saat ini. Cadangan yang dapat dipulihkan US akan habis dalam waktu sekitar 250 tahun. Tingkat penipisan yang serupa juga terjadi di seluruh dunia, dan tentu saja banyak faktor yang baru saja disebutkan dapat mengubah ukuran cadangan batubara di dunia akan pertumbuhan ekonomi. Asal-usul minyak bumi atau minyak. Kata tersebut merupakan sinonim berbeda secara signifikan dari asal-usul batu bara. Rawat pesisir, bayangkan air laut. Untuk kehidupan ini berkembang terus-menerus di perairan yang kaya akan nutrisi dan arus laut yang naik dan sungai-sungai yang masuk ke laut di dekatnya. Perairan pesisir yang kaya akan plankton laut adalah hutan hujan di lautan seperti di daratan.
makanan jaring terutama bergantung pada fotosintesis, penangkapan energi matahari dalam pembentukan jaringan hidup. Bahan organik mati yang terbuang dari hutan hujan terapung ini dapat membusuk di bawah air, sama seperti mudah seperti halnya di daratan, namun sebagian juga akan mengendap di dasar laut tempat sedimen terakumulasi dan menjadi tertutup di suatu penguburan dangkal dan minim oksigen. Arus sungai biasanya menyapu puing-puing organik dan menyebarkan melintasi dasar laut yang lebih dalam di lepas pantai. Dalam jenis tertentu, namun di cekungan laut pesisir, nutrisi dapat menjadi sangat terkonsentrasi. Pada contohnya yaitu gambar 21.7, cekungan ini dipisahkan dari lautan yang lebih luas dengan punggung bawah laut yang landai yang disebut ambang laut. Jangan disamakan dengan ambang beku ya. Jika daerah pesisir berada di daerah beriklim panas dan kering, penguapan akan terjadi yang akan menarik air permukaan yang dangkal dari laut lepas untuk mengganti kehilangan akibat penguapan di dalam perairan cekungan. Arus masuk ini memindahkan air yang lebih dalam, air memaksikan ke arah laut melintasi ambang jendela sebagai arus dasar yang membawa pergi semua nutrisi dan bahan organik halus bersamanya. Dasar cekungan menjadi guru nutrisi yang tidak akan pernah menghasilkan deposit minyak pada gambar 21.7a. Untuk yang gambar 21.7b itu bahan organik segera menghujankan kembali turun lagi terjebak di dalam cekungan karena arus tidak cukup kuat dan untuk membawa partikel dalam suspensi sangat jauh. Sedimen dari muara sungai mengalir melintasi dasar cekungan, menyegel sebagian besar puing-puing ini juga ada di tempatnya. Perangkap nutrisi yang sempurna adalah terbentuk reservoir minyak masa depan pada gambar 21.7b. Dan kandungan eh itu yang selanjutnya pada gambar 21.8, kedalaman tipikal retakan hidrokarbon jendela minyak bumi terletak di antara 2000 sampai 300 dan 4600 meter, 7500 sampai 15.000 kaki ke bawah. Kedalamnya akan sedikit bervariasi tergantung pada gradien panas bumi. Kandungan hidrokarbon pada lapisan subsoil biasanya tidak lebih dari beberapa persen dari total endapan sedimen, namun ini cukup untuk memasok cadangan minyak di masa depan. Seiring dengan semakin dalamnya penguburan, subsoil ia memanas pada tingkat 8 derajat Celcius, 4 derajat V untuk setiap 1000 kaki di bawah permukaan. Pada kedalaman 2300 meter, 7500 kaki, suhunya cukup panas sekitar 82 derajat Celcius dan 180 derajat V. Untuk kompleks molekul hidrokarbon untuk dipecah menjadi minyak bumi semakin sederhana. Molekul terbentuk dengan pemasakan alami yang lebih besar hingga sekitar pada kedalaman 4.600 meter sampai 15.000 kaki. Hidrokarbon telah pecah seluruhnya menjadi gas alam. Jendela minyak bumi adalah ruang antara 2.300 dan 4.600, 7.500 dan 15.000 kaki. Jalur yang harus dilalui saprol jika ingin bertransformasi menjadi minyak itu pada gambar 21.8. Jelas tidak semua saprol menjadi seperti itu, terkubur dalam, dan beberapa kasus beberapa saprol mungkin terkubur terlalu dalam untuk menghasilkan apapun kecuali gas alam. Dan setelah minyak bumi terbentuk, selanjutnya minyak bumi harus terakumulasi di konsentrasi yang dapat dibor dan dipompa. Di dalam kedalaman kondisi penguburan tekanan dengan mudah menekan cairan ke dalam batuan
menempel di atasnya dan dapat terus berikimasi ke seluruh jalan menuju permukaan untuk keluar bumi sebagai tar dan minyak. Mengeksplorasi situs tersebut pada gambar 21.9. Untuk gambar 21.10, gas alam merupakan kondisi yang sama sebagai minyak untuk akumulasi dan pengembor tidak pernah bisa yakin berapa banyak gas alam yang mungkin mereka temui ketika mereka pertama kali mulai mengeksplorasi potensi deposit minyak bumi. Faktanya seperti yang ada mungkin berasumsi beberapa prospek tidak menghasilkan apapun kecuali gas alam. Dan yang gambar 21.11 itu menggambarkan beberapa jenis perangkap struktural untuk minyak dan gas. Beberapa jenis perangkap lebih banyak terhadap di daerah tertentu dibandingkan di daerah lain, contoh Antilikin dan Kuba. Silakan dalam bab 6. Untuk gambar 21.12 itu sering berjalannya waktu tekanan fluida berkurang dan ladang minyak menjadi ekonomis untuk dioperasikan, sisa oli dapat dibuang dan tanah sehingga dapat membantu menghasilkan beberapa endapan seiring berjalannya waktu tekanan fluida berkurang dan ladang minyak menjadi kurang ekonomis untuk dioperasikan, sisa oli dapat dibuang dan tanah dengan membanjiri di air. Tanah mendorong minyak bumi di depannya dari area sumur injeksi menuju sumur minyak untuk dihilangkan, yaitu pada gambar 21.12. Pada gambar 21.13 ini, ladang minyak adalah wilayah yang didasari oleh satu atau lebih reservoir minyak. Lebih dari 60% minyak di dunia berasal dari eksploitasi ladang minyak di Timur Tengah. Sebagian besar ladang minyak utama di luar Timur Tengah saat ini mengalami penurunan produksi, termasuk dua ladang minyak terbesar di Amerika Serikat, yaitu Texas Barat dan Alaska. Pada gambar 21.13. Harapan akan penemuan minyak dalam jumlah besar di Asia Tengah belum membuahkan hasil sebaik yang diharapkan. Dan yang selanjutnya, tabel 21.2 yaitu jenis-jenis hidrokarbon terkait minyak bumi yang diretak dan pemanfaatnya disusun berdasarkan urutan yang peningkatannya kompleksitas. Saya kasih contoh satu yaitu metana dengan rumus kimia CH4, jenis hidrokarbonnya itu gas alam. Itu untuk menggunakan pembuatan pupuk sumber hidrogen untuk sel bahan bakar. Pada gambar 21.14,
Itu di gambar 21.14 itu total sumber daya tentu saja adalah jauh lebih besar dari cadangannya. Perkiraan USGS adalah sekitar 2.300 miliar barel termasuk cadangan. Sebagian besarnya lokasi yang sulit dijangkau di bawah dasar laut atau di daerah subarctic. Pengaturan itu pada gambar 21.14. Saat ini dunia mengkonsumsi 1 miliar barel minyak setiap 10 hari, memberi kita waktu 30 hingga 40 tahun sebelum cadangan ini saat ini habis. Namun perkiraannya seperti ini gagal memperhitungkan merupakan ukuran cadangan dan tingkat konsumsi. Namun demikian beberapa berguna dalam mengekspresikan seberapa banyak cadangan siap pakai yang kita miliki. Yang selanjutnya, es mudah terbakar, endapan gas hidrat, solusi untuk kekurangan energi atau penyumbang utama pemanasan global. Eksplorasi deposit hidrat gas secara komersial menghadirkan tantangan yang cukup besar. Sebagian besar deposit berada dalam kedalaman 1 kilometer atau lebih. Di sana adalah gas rumah kaca, namun tidak seperti CO2. Metana hanya akan bertahan di atmosfer selama sekitar 10 tahun. Namun, metana bereaksi dengan oksigen di atmosfer dan menghasilkan CO2 yang akan tetap berada di atmosfer tanpa batas. Waktu volume metana yang signifikan dapat dilepaskan jika sedimen hidrat gas terganggu oleh longsor bawah laut atau hal lainnya. Mereka juga dapat dilepaskan jika lautan menghangat sedikit saja. Seperti minyak itu merupakan sepi berwarna hitam atau coklat dengan kandungan bahan organik padat yang tinggi, dari mana minyak dapat diekstraksi melalui penyulingan. Sepi minyak paling terkenal di Amerika Serikat adalah formasi Green River yang mencakup lebih dari 40.000 kilometer yang bersegi Collar Coast, Wyoming, dan Utah dengan endapan setebal hingga 6.500 meter, yaitu contohnya itu pada gambar 21.15 dan 21.16. Serpi minyak ini eh, yang mengandung banyak fosil kerangka ikan terbentuk dari lumpur yang terendam di dasar danau, danau onsen yang berasal dan dangkal. Bahan organik berasal dari alga dan organisme lain yang hidup di danau. Pada gambar 21.15 ini distribusi endapan utama pasir minyak dan sepi minyak di Amerika Serikat dan Kanada dari survei geologi US dan sumber lainnya.